Habib Muhammad Umar Al-Atas adalah sosok anak muda yang kreatif dan cerdas serta peduli pada lingkungan dan sesama. Habib Muhammad, begitu ia biasa disapa, berprofesi sebagai notaris dan PPAT. Sebagai anak muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, ia tidak puas jika hanya duduk di belakang meja. Ia merasa harus terjun ke masyarakat karena dengan terjun ke masyarakat, ia bisa membantu masyarakat dan memberikan kontribusi aktif kepada masyarakat melalui gerakan-gerakan sosial. Habib Muhammad lahir di Jakarta 6 April 1985. Anak ke-12 dari 12 bersaudara ini lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Habib Umar bin Muhammad Al-Atas, adalah seorang pedagang yang juga berdakwah mengajar agama kepada masyarakat. Ibunya, Syarifah Zahra binti Muhsin Al-Atas, adalah sosok ibu rumah tangga yang mengajarkan pentingnya pendidikan. Dari sang ibu, ia bertekad untuk kuliah ke jenjang yang paling tinggi. Ia menghabiskan masa kecil di sebuah kampung yang dikenal dengan Kampung Makassar, tepatnya di Jalan Datot Tonggara yang terletak di Kelurahan Kramajati, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Rumahnya persis bersebelahan dengan Masjid Al-Amin, sehingga tembok kamarnya menempel dengan mihrab masjid. Karena rumahnya berdekatan dengan masjid itulah karakternya terbentuk. Terlebih, sang ayah yang guru mengaji mendidiknya dengan tegas untuk selalu taat kepada agama dan selalu mendirikan sholat. Di masjid itulah dia mulai belajar mengaji dan rutin sholat berjamaah di masjid sejak kecil. Bahkan ia aktif sebagai remaja Masjid Al-Amin dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masjid. Ia melewati masa kecilnya dengan bahagia. Meski sederhana, ayahnya senantiasa menganjurkan untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Ia pernah melewati kehidupan yang sangat menyedihkan. Pernah ketika sang ayah sakit, tidak bisa bekerja sampai-sampai tidak ada makanan di rumah. Hari-hari itu lebih sering dilewati dengan hanya makan nasi dan garam. Namun sang ibu selalu menguatkan anak-anaknya untuk bangkit, maju dan giat belajar agar tidak terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan bangkit untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Oleh karena itu, ia memilih moto From Zero to Hero. Menurutnya, setiap orang siapapun bisa menjadi sukses jika mau belajar, berusaha, dan berdoa, karena sukses adalah milik setiap orang. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 16 Kramajati dan MI Al-Ihsaniyah, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 24 Kampung Duku, kemudian melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta. Di sekolah, ia merupakan sosok yang cerdas dan aktif. Karena keaktifannya, ia diangkat menjadi ketua OSIS, baik di SMP dan Madrasah Aliyah. Jiwa aktivisnya kemudian berkembang ketika ia melanjutkan kuliah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil jurusan ilmu politik. Tidak puas sampai di situ, ia kuliah lagi di Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Selesai pendidikan S1 dengan mendapatkan gelar sarjana, bukan satu tetapi sekaligus dua, double degree, yaitu sarjana sosial dan sarjana hukum. Ia masih merasa belum puas. Seperti seorang yang haus akan ilmu, ia teringat dengan pesan sang ibu, teruslah belajar, jangan berhenti sampai hayat masih dikandung badan. Selama nafas masih berhembus, teruslah belajar dan menuntut ilmu.
Sang ibu selalu bilang ilmu yang akan membimbing kita dalam kehidupan. Mengingat pesan sang ibu, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum S2 di Universitas Diponegoro, Semarang dengan mengambil jurusan kenotariatan dan berhasil lulus dengan predikat cum laude. Sangat baik. Namun demikian sang ayah selalu berpesan, jadilah orang yang bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Demikian nasihat sang ayah. Dari sang ayah, ia belajar untuk mengasah kepeduliannya kepada masyarakat. Karena tekad ingin menjadi manusia yang terbaik, ia mulai aktif terjun ke masyarakat dan mulai gerakan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Banyak organisasi yang digelutinya, baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Aktivitasnya itu semua dilakukan semata-mata karena ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berbekal dari itu semua, akhirnya ia memberanikan diri terjun ke dunia politik. Karena baginya dengan masuk ke dunia politik akan lebih banyak kontribusi yang diberikan kepada masyarakat luas. Ia pun akhirnya memilih Partai Amanat Nasional sebagai wadah perjuangannya di dunia politik. Mari kita sambut dengan meriah Habib Muhammad bin Umar Al-Atos.